Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang GitHub Education. Jadi bagaimana caranya untuk apply ya atau register di GitHub Education ya. Sebelumnya kita cek dulu ya di GitHub Education itu ada apa aja. Jadi service apa aja gitu ya yang bisa kita gunakan atau kita dapatkan di GitHub Education Developer Pack ya. Nah, pertama di sini kalau kita lihat ya, di bagian kategorinya itu ada contohnya ada cloud ya, ada design, developer tools, domain ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini misalkan kita mau belajar tentang cloud ya, jadi kita bisa filter, klik cloud. Nah, nanti untuk service ya, jadi apa saja yang disediakan oleh GitHub Education kita bisa dapatkan di sini ya. Contohnya ada AWS ya, kita bisa belajar, AWS Cloud, kemudian di sini kita dapat, kredit ya sebesar $100. Kemudian ada Microsoft Azure, di sini juga, kita bisa belajar cloud service yang ada di Microsoft Azure ya. Kemudian di sini juga sama $100 ya kreditnya, dan ada Digital Ocean. Nah, Digital Ocean juga kita bisa bikin di sini simple cloud hosting ya. Nah, kita bisa belajar membuat sebuah hosting ya atau server. Nanti di sana ada bentuknya VPS ya, Virtual Private Server. Di sini kita dapat kredit sebesar $50 ya. Kemudian ada Heroku, Education Host ya, dan lain sebagainya. Kemudian nanti kalau misalkan kita perlunya sebuah domain, kita klik aja di bagian kategori sini. Nah, di sini kita bisa dapatkan secara free, itu contohnya ada di name.com. Jadi kita dapat one free domain name and free advanced security. Nah, jadi kita dapat free domain di name.com ya. Biasanya sih 1 tahun ya. Kemudian ada Namecheap. Namecheap juga di sini keterangannya adalah 1 year domain name registration on the .me TLD ya. Jadi yang kita dapatkan adalah TLD-nya .me ya, .me. Kemudian ada juga one standard.tech domain free for 1 year and 2 free email account ya. Nah, di sini juga dapat .tech domain ya. Nah, makanya di sini untuk kita, bagi kita pelajar gitu ya, atau mahasiswa, nah ini sangat membantu sekali ya. Masih banyak lagi yang bisa kita explore di sini nanti seperti yang muncul di sini ya. Kita bisa filter berdasarkan kategorinya. Oke, nah sebelumnya teman-teman di sini kan akses ke educationgithub.com ya. Jadi di sini coba saya bikinkan slide-nya. Nah, nanti teman-teman bisa register dulu di educationgithub.com. Nah, tapi di sini ada syaratnya sebelum teman-teman bisa register GitHub Education, GitHub Student Developer Pack, teman-teman harus punya yang namanya akun GitHub ya. Jadi GitHub itu kan adalah sebuah version control system ya. Git ya. Git adalah sebuah version control system, sedangkan GitHub itu adalah semacam eh, company-nya gitu ya, atau vendornya yang menyediakan service untuk Git tadi ya. Nah, berarti teman-teman di sini syaratnya harus punya akun di GitHub dulu. Kemudian nanti baru bisa register di GitHub Education ya, atau education.github.com. Kemudian nanti tinggal ketika sudah register, di bagian sini ada get the pack ya, atau nanti ketika login di GitHub-nya ketika fresh ya, atau baru install, maksud saya baru register. Nah, itu nanti ada tawaran untuk menggunakan GitHub Education ya. Nah, kemudian nanti untuk emailnya, nah di sini sangat penting ya. Jadi untuk mendapatkan service ya di GitHub Education, teman-teman harus punya email institusi pendidikan. Contohnya yang domainnya itu adalah misalkan .ac.id gitu ya, atau .sch.id.
biasanya kan ac.id itu adalah di kampus ya. Kemudian untuk sekolah biasanya .sch.id atau juga bisa menggunakan .edu ya, tapi saya belum tahu ya kalau .edu itu apakah bisa ya. Dari beberapa pencarian saya gitu ya, jadi saya juga melakukan, riset ya, katanya ada yang bilang .edu juga bisa ya. Jadi kalau teman-teman punya email .edu mungkin bisa diregistrasikan ke GitHub Education ya. Nah, pertama teman-teman harus punya akun GitHub tadi, jadi kita harus register dulu. Kita masuk aja ke github.com ya. Di sini teman-teman langsung, sign up aja atau di sini langsung ketikkan aja nanti username-nya apa, emailnya, gunakan email institusi ya yang belakangnya .ac.id atau email student ya buat teman-teman, dan terakhir nanti tinggal masukkan password ya. Nah, kemudian, eee nanti itu ada semacam verifikasi, tinggal diselesaikan saja ya. Jadi di sini sangat mudah untuk register di github.com ya. Oke. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah berhasil register, nanti teman-teman langsung sign in aja. Misalkan di sini saya akan menggunakan eh, email Amikom ya. Kita masukkan passwordnya, kemudian login ya. Kita klik sign in. Nah, di sini adalah tampilan pertama, ini belum ada repositori apapun ya. Jadi ini adalah fresh register di GitHub Education ya. Nah, di sini langsung ada tawaran ya, get the student developer pack ya. Nah, di sini bisa teman-teman klik get the pack atau langsung juga bisa akses ke education.github.com ya. Ini kalau kita refresh, seharusnya dia sudah terhubung ke GitHub kita ya. Nah, jadi di sini tinggal get your pack ya, atau tadi di sini menggunakan get the pack ya. Saya akan coba langsung lewat sini aja, get the pack ya. Kita klik. Jadi di sini juga sebenarnya dia redirectnya ke education.github.com kemudian /pack. Kemudian kita klik get your pack. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mesti teman-teman selesaikan ya. Contohnya di sini eh, email ya. Nah, emailnya kan sudah terregistrasi ya. Di sini keterangannya University of Amikom Yogyakarta. Artinya kita menggunakan email institusi Amikom ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman punya email lain bisa ditambahkan di sini ya. Nah, di sini eh, if your school not listed, nah, di sini silahkan nanti dituliskan ya. Di sini cukup kita masukkan Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi kalau di sini ya, nah sebenarnya ada beberapa tahapan tadi. Kita request diskon, kemudian ada status sebagai student ya dengan email institusi tadi, kemudian ada pertanyaan how do you plan to use GitHub ya. Jadi di sini misalkan saya tuliskan Amikom ya. Nah, di sini keterangannya ada University of Amikom Yogyakarta ya. Kalau misalkan tidak ada di tempat teman-teman, mungkin nanti eh, harus ada semacam kayak eh, semacam kayak kita tambahkan lagi gitu ya. Tapi ini untuk yang belum ada ya. Di sini ya ada banyak list universitas ya. Nah, sekarang karena kita sudah pilih yang Amikom, nah pertanyaan di sini how do you plan to use GitHub? Ini adalah pertanyaan GitHub ini nanti mau kita apakan gitu. Atau nanti servisnya oh ya seperti ini ya.
tinggal diklik ya. Eee, nah di sini keterangannya apa, "We require student using amicom.ac.id" ya. Jadi nanti yang bisa register yang menggunakan amicom.ac.id ya, atau punya teman-teman ya student ya. Kemudian untuk how do you plan to use GitHub? Nah, kita mau gunakan GitHub ini untuk apa gitu? Atau nanti kita gunakan si GitHub Education ini untuk keperluan apa gitu ya. Nah, di sini saya cukup tuliskan ya, contohnya ada di slide tadi, misalkan untuk for gaining new knowledge and experience ya. Jadi saya copy paste saja. Ini adalah jawaban umum dari saya ya. Jadi teman-teman nanti tinggal menyesuaikan saja. Intinya kita gunakan keperluan GitHub Education ini untuk belajar ya. Oke, gunakan bahasa Inggris ya. Kemudian kalau sudah ya, kalau sudah tinggal di submit your information. Nah, ternyata di sini ya, keterangannya menggunakan apa ini? Menggunakan harus upload file foto ya. Kita lihat di sini. Oke, nah di sini berarti teman-teman harus upload ya, upload academic proof ya. Jadi contohnya student ID. Nah, teman-teman bisa upload foto KTM-nya ya. Yang di sana itu ada menjelaskan tentang valid until berapa gitu ya. Nah, nanti tinggal di-upload ya, kemudian di-submit ya. Jadi untuk teman-teman, karena di sini saya menggunakan email institusi tapi bukan email student ya. Nah, nanti yang jelas kan saya nggak punya KTM ya. Nah, teman-teman tinggal upload KTM-nya, kemudian nanti dilengkapi sampai selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti sekitar mungkin 3 sampai 4 hari ya, atau paling lama 1 minggu, nanti ada pemberitahuan dari GitHub untuk verifikasi apakah sudah selesai verifikasinya, apakah berhasil atau tidak ya. Kalau misalkan di reject, nanti teman-teman tinggal lihat kesalahannya di mana gitu. Oke, itu adalah sekilas ya tentang pendaftaran di GitHub Education ya. Nah, jadi nanti setelah selesai atau request-nya di-approve, teman-teman langsung bisa menggunakan service ya, atau aplikasi yang atau tools-tools yang disediakan oleh si GitHub ya. Oke, mungkin itu saja dulu ya dari saya. Silahkan dicoba. Nah, ini untuk teacher ya. Untuk teacher sedikit berbeda dengan yang student ya. Kemudian yang disediakan pun juga sedikit berbeda ya. Lebih lengkap atau lebih banyak di yang GitHub Education untuk student ya. Oke, sekian dari saya. Silahkan nanti teman-teman dicoba. Semoga approve-nya, registrasinya diterima oleh GitHub ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.